Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat. Baiklah, untuk pembelajaran kita kali ini kita akan membahas tentang yang namanya gerak. Jangan lupa ya, anak-anak semua belajar dengan Ibu Yasinul Media SPD MPD yang bisa anak-anak panggil Ibu Yasin. Jika ada hal-hal yang Anda rasa perlu, silahkan menghubungi Ibu di nomor ini. Untuk gerak itu sendiri, yang kita pelajari pertama kali adalah tentang KD, menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Kemudian, menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak hidup. Nah, pada sesi pertama ini, KD ini akan merangkup indikator dalam kategori mendeskripsikan konsep gerak lurus, menganalisis perbedaan antara kelajuan dan kecepatan, menghitung kelajuan, kecepatan, dan percepatan pada beberapa contoh kasus dengan menggunakan rumusan gerak lurus beraturan. Pada pertemuan berikutnya, melakukan percobaan gerak lurus pada benda secara sederhana. Ini adalah peta konsep tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar kita. Nah, KD yang kita pelajari pertama hanya merangkup KD gerak benda itu sendiri. Yang akan kita bahas fokus di gerak lurus beserta dengan besaran-besaran yang mengikuti gerak lurus itu sendiri. Oke anak-anak semua, kita akan melihat tayangan video berikut. Ini adalah sebuah pilot, bisa kita bilang pilot pelit ya, cuma isinya dia sendiri loh. Ayo terbang ke udara bersama si pilot. Menurut Ananda, apakah pilot ini bergerak? Jawabannya ada dua loh. Bisa dikatakan bergerak atau malah tidak bergerak. Kenapa ya? Check this out. Gerak merupakan perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan. Titik acuan itu sendiri apa? Titik acuan adalah titik awal tempat pengamatan berlangsung. Dalam konsep fisika, gerak senantiasa bersifat relatif. Artinya, gerak suatu benda bergantung terhadap titik acuannya. Benda yang bergerak dapat dikatakan tidak bergerak. Sebagai contoh, meja yang ada di bumi pasti dikatakan tidak bergerak oleh manusia yang ada di bumi. Tetapi, bila matahari yang menjadi titik acuannya, maka meja tersebut bergerak bersama bumi loh mengelilingi matahari. Ingat kan? Sama halnya seperti video kita sebelumnya. Pilot dikatakan bergerak apabila yang menjadi titik acuannya adalah landasan pacu pesawat tadi. Dia terbang bersama pesawat ke angkasa yang tinggi. Namun, kalau yang jadi titik acuannya adalah pesawat itu sendiri, maka si pilot tidak bergerak sama sekali terhadap pesawat tadi. Sampai di sini, Anda paham konsep tentang gerak itu sendiri? Jika tidak, simak kembali lagi videonya. Berdasarkan lintasannya, gerak itu kita kelompokkan jadi 3 loh. Yang pertama, kita sebut dia dengan gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak yang lintasannya berbentuk garis lurus. Yang kedua, kita sebut dia sebagai gerak parabola, yaitu gerak yang lintasannya tentu berbentuk parabola. Yang ketiga, gerak melingkar, yang gerak lintasannya berbentuk lingkaran. Nah, sebagaimana KD yang sebelumnya, kita sudah menjelaskan bahwa fokus kita hanya di gerak lurus.
Gerak lurus kita kelompokkan lagi loh menjadi gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Yang membedakannya apa? Pada gerak lurus beraturan, gerak yang percepatannya sama dengan 0 atau gerak yang kecepatannya tetap atau konstan. Sedangkan gerak lurus berubah beraturan, gerak yang percepatannya konstan atau gerak yang kecepatannya berubah secara teratur. Nah, untuk mempelajari besaran yang terkait konsep gerak, mari kita simak video berikut ini. Pada video bisa kita lihat adanya perpindahan posisi dari sepeda motor dan mobil. Jadi, Ananda bisa memperhatikan bahwa saat sepeda motor bergerak, saat mobil bergerak dari posisi awal ke posisi akhir akan terjadi yang namanya jarak dan perpindahan. Jadi, besaran pertama yang akan kita pelajari terkait dengan konsep gerak itu namanya jarak. Jarak artinya adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Satuannya meter dalam sistem internasional. Besaran yang kedua serupa tapi tak sama, namanya perpindahan. Perpindahan merupakan perubahan posisi atau kedudukan benda dihitung dari posisi awalnya. Di sini miripnya, satuannya sama-sama meter. Namun terdapat perbedaan, di mana pada jarak hitung semua lintasan yang dilalui oleh benda yang bergerak. Sedangkan perpindahan hanya memperhatikan posisi awal dan posisi akhir. Silakan perhatikan video berikut ini. Seorang anak laki-laki berjalan dari titik A sampai di titik B. Lalu dari titik B dia berhenti, berbalik arah lagi menuju titik C. Berdasarkan video ilustrasi tersebut, kita bisa dapat katakan bahwa jarak yang ditempuh oleh si anak adalah dari titik A ke B ditambah dengan jarak dari titik B ke C. Sedangkan kalau kita akan menghitung perpindahannya, hanya hitung berapa posisi A ke titik C saja. Berarti berapa perubahan posisi yang terjadi dari A ke C saja. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh. Atar bersepeda menempuh lintasan dari A menuju ke C. Kemudian kembali lagi dan berhenti di B. Hitunglah jarak dan perpindahan yang ditempuh oleh Atar. Nah, kita ilustrasikan seperti ini. A merupakan titik acuan dari Atar tadi atau posisi awalnya. C berjarak lebih kurang 100 meter di sebelah kanan A. Kemudian setelah sampai di titik C, Atar berbalik arah menuju A, namun dia berhenti di posisi B. Jadi, awalnya Atar ada di titik A, terakhir dia ada di titik B. Bagaimana cara kita untuk menghitung jarak dan perpindahannya? Pertama kita lihat dulu jarak. Tadi sudah disampaikan, jarak adalah panjang lintasan yang dilalui oleh benda yang bergerak. Berarti Atar menempuh lintasan dari A ke C, tambah lintasannya C ke B. A ke C itu berjarak 100 meter. C ke B 50 meter. Berarti jarak yang ditempuh Atar adalah 100 ditambah 50, sama dengan 150 meter.
Perpindahan merupakan posisi akhir dikurang posisi awal. Terakhir dia ada di titik B, awalnya ada di titik A. B 50 meter, A 0 meter. Berarti perpindahan yang terjadi atau dialami Atar sekitar 50 meter. Apakah ada nanti kemungkinan jarak sama nilainya dengan perpindahan? Tentu ada. Kapan itu terjadi? Misalnya, ini contoh lainnya ya Ananda. Jika Atar yang ditanya adalah jarak dan perpindahan dari titik A ke C. Awalnya Atar ada di A, akhirnya ada di C, maka jarak dan perpindahannya sama. Ingat ya, hanya ketika tidak terjadi perubahan arah bolak-balik seperti dia tadi di contoh awal, hanya dari A ke C. Ya, apabila Atar bergerak dari A ke C, maka jarak dan perpindahan nilainya akan sama. Besaran yang berikutnya namanya kelajuan. Kelajuan merupakan jarak yang ditempuh oleh suatu benda tiap selang waktu. Kelajuan bisa kita simbolkan dengan V sama dengan jarak bagi waktu. Bagaimana cara untuk mudah mengingatnya? Nah, nanti diajarkan ya. Kemudian ada istilah berikutnya, serupa tapi tak sama seperti jarak dan perpindahan tadi. Selain kelajuan, ada istilahnya nanti kecepatan. Kecepatan adalah perpindahan yang ditempuh suatu benda tiap selang waktu. Kecepatan masih disimbolkan dengan V, tapi ada garis di atasnya. Dia merupakan perpindahan atau delta X bagi selang waktu. Miripnya, kedua besaran ini punya satuan yang sama, meter per sekon atau kilometer per jam. Cara paling mudah untuk membedakan rumus kelajuan dengan kecepatan adalah lihat rumusnya kelajuan sama dengan jarak bagi waktu. J, kelajuan ada huruf J-nya. Berarti di sini yang kita pakai adalah jarak bagi waktu. Sedangkan pada kecepatan ada huruf P yang berarti perpindahan bagi selang waktu. Yuk kita masuk ke contoh soalnya. Tio berjalan ke timur sejauh 20 meter dengan waktu 25 detik. Lalu, ia berbalik ke barat dan berjalan dengan jarak 10 meter selama 15 detik. Hitunglah kelajuan dan kecepatan yang dilakukan oleh Tio. Sebelum Ibu menjelaskan lebih dalam, Ananda harus ingat konsep dari arah mata angin. Timur di mana, barat di mana, utara di mana, selatan di mana. Semoga Ananda Ibu tidak lupa ya. Nah, kalau Ibu ilustrasikan, dia berjalan ke arah timur. Ibu asumsikan posisi awalnya itu ada di A. Timur berarti arah ke kanan dari layar monitor yang bisa Ananda lihat. Berarti A ke B itu sejauh lebih kurang 20 meter. Dari titik B dia berbalik arah ke arah barat. Berarti dia berbalik arah menuju A kembali, tapi dia berhenti di C. Sejauh 10 meter. Nah, setelah dibuatkan gambarnya seperti ini, Ananda akan lebih mudah menyelesaikan soalnya. Buat terlebih dahulu diketahuinya. Diketahui AB tadi sudah 20 meter, BC 10 meter, TAB itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak lintasan A ke B, lebih kurang 25 detik, TBC 15 detik. Berapa jarak yang ditempuh Tio? Jangan lupa konsep kita di awal tadi, jarak adalah panjang lintasannya, berarti dari A ke B ditambah B ke C. A ke B itu ada 20 meter, B ke C 10 meter. Berarti jarak yang ditempuh Tio adalah 30
30 meter. Perpindahan yang dilakukan Tio berapa? Perpindahan hanya lihat posisi awal dan posisi akhir. Awalnya Tio ada di A, akhir ada di C. AB dikurang BC. 20 meter dikurang 10 meter sama dengan 10 meter. Baru bisa kita selesaikan kelajuan dan kecepatan. Kelajuan adalah jarak bagi waktu, berarti jaraknya 30 bagi waktu. Waktunya jumlahkan TAB tambah TBC. Dapat 0,75. 30 bagi 25 tambah 15. 25 tambah 15, 40. Berarti 30 bagi 40 sama dengan 0,75 meter per sekon. Sedangkan kecepatan yang dilakukan Tio adalah perpindahan dibagi waktu. Perpindahan tadi sudah kita cari 10 meter dibagi 40 dapat 0,25 meter per sekon. Terkait dengan kelajuan dan kecepatan, kita harus mendudukkan satu konsep. Apa konsepnya? 1 meter per sekon itu artinya setiap 1 detik maka akan terjadi perubahan jarak atau perpindahan sejauh lebih kurang 1 meter. Ingat ya, 1 meter per detik artinya setiap 1 detik akan terjadi perubahan jarak atau perpindahan sejauh 1 meter. 2 meter per sekon artinya setiap 1 detik akan terjadi perubahan jarak atau perpindahan sejauh lebih kurang 2 meter. Berarti kalau ada 1 km per jam, kenapa harus 1 km per jam? Karena satuan kelajuan dan kecepatan itu selain meter per detik adalah kilometer per jam. 1 km per jam artinya setiap 1 jam akan terjadi perubahan jarak sejauh 1 km. Kalau ada 2 km per jam, berarti setiap 1 jam akan terjadi perubahan jarak sejauh 2 km. Ini adalah logika sederhananya saja. Bagaimana kita mendudukkan suatu konsep benda tanpa harus menghafal rumus berdasarkan konsep dari satuan tadi. Ibu punya sebuah bola menggelinding di atas bidang datar sehingga dia bergerak lurus dengan kelajuan 2 meter per detik. Maka ini yang harus Ananda dudukkan terlebih dahulu. 2 meter per detik artinya apa tadi? Ya, 2 meter per detik artinya setiap 1 detik akan terjadi perubahan jarak sejauh 2 meter. Kalau dia bergerak selama 3 detik, berapa ya jaraknya? Gampang kan? Kalau 1 detik, dia akan berpindah sejauh 2 meter. 2 detik, iya, akan terjadi perpindahan sejauh 4 meter. Lalu kalau 3 detik, maka jarak yang ditempuh akan menjadi 6 meter. Bagus sekali. Kita ulangi lagi. Sebuah bola menggelinding dengan kelajuan 3 meter per detik, maka setiap 1 detik akan terjadi perubahan jarak sejauh 3 meter. 2 detik, iya 6 meter. 3 detik, bagus 9 meter. Kalau sudah 5 detik jadi berapa? 15 meter. Ini soal cerita yang lain. Semua mobil bergerak dengan kecepatan 10 meter per detik. Hitunglah jarak yang ditempuh selama 5 detik. Jangan lupa ya, kecepatan 10 meter per detik artinya dalam waktu 1 detik mobil sudah menempuh jarak 10 meter. Berarti dalam 5 detik jarak yang ditempuhnya 5 dikali 10 sama dengan 50. Kita masuk ke besaran yang berikutnya. Silakan perhatikan. Pada saat Ananda menuju lampu traffic light, saat mau di dekat persimpangan, nah, kalau lampunya sudah hijau,
kecepatan Ananda akan terus bertambah sehingga melaju dengan begitu cepatnya. Saat melihat lampu merah, maka kecepatan akan Ananda kurangi, bahkan untuk berhenti sampai di kecepatan 0. Perubahan kecepatan ini kita istilahkan dia nanti dengan percepatan atau perlambatan. Kapan percepatan terjadi? Kalau kecepatan awalnya lebih kecil dari kecepatan akhir. Sedangkan dia akan mengalami perlambatan kalau percepatan awalnya lebih besar dari kecepatan akhir. Kalau kita masukkan ke dalam sebuah persamaan, percepatan atau perlambatan itu disimbolkan dengan A. A sama dengan delta V per delta T. Delta V itu adalah kecepatan akhir dikurangi dengan kecepatan awal. Sehingga percepatan atau perlambatan itu punya satuan meter per sekon kuadrat. Delta V perubahan kecepatan, delta T perubahan waktu. VT kecepatan akhir, V0 kecepatan awal. Nah, ini contoh soalnya, silahkan dibaca. Saat mendekati lampu lalu lintas, mobil awal bergerak dengan kecepatan sebesar 72 km per jam, atau ini sama dengan 20 meter per sekon. Diperlambat hingga 0 km per jam dalam selang waktu 5 sekon dengan proses perubahan seperti dalam tabel berikut. Ini dia tabelnya. Berapa perubahan kecepatan mobil setiap sekon? Nah, tinggal Ananda kurangi saja nanti. A sama dengan delta V per delta T. Berarti, kalau setiap sekon yang ditanya, Ananda tinggal masukkan saja. 20 dikurang 16 sama dengan 1 dikurang 0. Maka akan diperoleh 4 meter per sekon. Kalau mau dari awal sampai akhir sekali, berarti delta V-nya 20 dikurangi 0, karena kecepatan akhirnya 0 ya, dibagi 5 dikurang 0. Tetap dapatnya 4 meter per sekon kuadrat. Nah, inilah materi kita untuk hari ini. Silahkan kerjakan tugas di bagian akhir video ini. Terima kasih, semoga anak-anak menikmati pelajaran dengan Ibu.